Selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Hari ini tanggal 5 Mei 2025. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reinhard Siagian dari GPIB Jemaat Maranatha Banjarmasin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang dibantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang kami puji sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Hingga saat ini Tuhan, kami dalam keadaan sukacita, tidak kurang suatu apapun. Semuanya itu semata hanya karena kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu dan merenungkannya. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nyahkan semua kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita mempersiapkan Alkitab kita yang terambil dari Yosua 2 ayat 14 sampai 24 yang demikian menyatakan, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami taruhannya bagimu, asal kamu tidak memberitahu tentang kami ini. Ketika Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota. Disitulah ia tinggal. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemukan kamu. Bersembunyilah di sana selama 3 hari, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Setelah itu kamu dapat melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami yang kau suruh kami ikrarkan kepadamu. Kecuali ketika kami memasuki negeri ini, tali dari benang merah tua ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayah serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus menanggung sendiri darahnya yang tertumpah. Dan kami tidak bersalah. Namun siapapun yang ada dalam rumahmu, jika ia dicelakakan, kamilah yang menanggung darahnya. Demikian pula jika engkau memberitahukan tentang kami ini, kami akan bebas dari sumpah yang kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu menjawab, jadilah seperti yang kamu katakan. Sesudah itu ia melepas orang-orang itu pergi
lalu mengikatkan tali merah tua itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di segala lintasan jalan, tetapi tidak menemukan mereka. Pulanglah kedua orang itu, turun dari pegunungan, lalu menyeberang, dan sampai kepada Yosua bin Nun. Mereka menceritakan kepadanya segala yang mereka alami. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi. Renungan malam hari ini berjudul Tali Merah Tua. Tali merah tua adalah tanda yang mengikat Rahab dan kedua orang Israel yang adalah pengintai. Rahab bersedia untuk menolong kedua pengintai yang bertugas mengintai kota Yeriko. Dan sebagai jaminan, maka ia dan seisi rumahnya akan dilindungi ketika Israel menguasai negeri itu. Kesediaan untuk menjadi bagian dari karya Allah karena percayanya adalah modal bagi dia dan seluruh kaum keluarganya. Rahab membangun jembatan dengan pihak lain berdasarkan percaya dan kerelaan untuk menolong sekalipun berisiko. Tanda tali merah tua menjadi pengingat bahwa jembatan yang telah ia bangun akan berdampak pada keselamatan diri dan keluarganya. Memandang pada tanda pengingat menjadi kepastian akan harga yang Rahab akan terima. Keberanian untuk berbuat baik di tengah situasi yang tidak baik adalah tindakan yang harus diperhitungkan oleh Rahab dan setiap pribadi yang beriman kepada Tuhan. Siapapun kita, jika berani untuk bertindak dengan berbagai risiko yang akan dihadapi demi sebuah kebaikan dan keselamatan bersama, akan menerima ganjaran yang sepadan. Karya keselamatan Tuhan nyata dalam hidup setiap orang yang berani berkorban dalam percayanya. Tuhan dapat memakai pribadi, keluarga, dan persekutuan kita untuk membangun jembatan dengan orang lain. Jembatan kebaikan yang kita bangun akan berdampak besar bagi keselamatan semesta, termasuk kita. Tanda tali merah tua antara Rahab dan pengintai menjadi pengingat. Tanda darah merah Kristus menjadi pengingat bahwa ia sudah terlebih dahulu membangun jembatan, yaitu memberi dirinya sendiri agar banyak orang diselamatkan. Ia yang tidak diperhitungkan telah menjadi penolong dunia ini. Kita terpanggil untuk mengambil kesempatan membangun jembatan kebaikan bagi sesama dan ciptaan lainnya melalui gaya hidup yang inklusif. Bersaksilah bagi kemuliaan Tuhan di dunia ini. Demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan pada malam hari ini. Peliharalah suluhmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara sulung pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan puji syukur kepadamu, Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan dan kesempatan yang Tuhan berikan
kepada kami pada malam hari ini untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati bacaan dan renungan pada malam hari ini boleh menjadi pengingat bagi kami untuk memperbaharui hati, pikiran, dan jiwa kami, untuk selalu berserah, untuk selalu tunduk hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kami untuk menghadirkan kebaikan dan firman Tuhan di tengah kehidupan yang boleh kami jalani. Biarlah melalui firman Tuhan yang berbaharui hati, pikiran, dan jiwa kami juga boleh membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, boleh membawa damai sejahtera yang olehnya nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk Opa, Oma, Bapak, Ibu, anggota Pelkat PKLU dimanapun berada. Kiranya Tuhan selalu menjaga, menyertai, dan melindungi kami semua, memberi sukacita, memberi kesan yang baik Tuhan dalam kami menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Dewan PKLU yang senantiasa setia mendampingi, menuntun, dan mengarahkan kami untuk selalu bertekun dalam program yang dijalankan ini. Beri mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan agar program ini boleh berjalan dengan baik dan boleh berdampak baik bagi kami semua anggota Pelkat PKLU. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami agar kami tetap layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat selalu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.